Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Amazing, auramu mulai terpancar. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Cancer, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat, di sini ada Queen of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Swords. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Oke? Baiklah Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Amazing, auramu mulai terpancar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Devil. Nah, di sini menggambarkan memang ada hal buruk, memang begitu banyak energi negatif di dalam kehidupanmu selama ini. Oke, sehingga membawa kemunduran-kemunduran di dalam pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tetapi, bagaimana caramu menyikapi keadaan ini? Bagaimana kamu mampu keluar dan tepiskan energi negatif ini? Dan sepertinya sebentar lagi kamu akan melenggang dengan langkah yang tegap, dengan nafas yang lega, karena jalan yang terang mulai terbuka untuk dirimu dan untuk memperbaiki kehidupanmu. Nah, jadi begini. Kenapa kamu mampu keluar dari situasi, dari keadaan yang mungkin selama ini membawa dampak buruk di dalam kehidupanmu, membawa kemunduran, ada pekerjaan yang memburuk, ada bisnis dan usaha yang terpuruk, atau bahkan sempat gulung tikar begitu ya, karena mungkin ada persekongkolan, karena mungkin ada konspirasi di belakang kamu ya, yang berusaha untuk menjatuhkan dirimu, baik dari lingkungan pekerjaan, baik dari teman-teman, baik dari orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin bisa dikatakan selama ini toksik. Nah, tetapi balik lagi. Bagaimana kamu menyikapi keadaanmu pada saat itu dengan begitu tenang? Kamu tidak ingin terkontaminasi kembali oleh pemikiran yang negatif, oleh prasangka yang buruk, dan kamu mulai memaafkan keadaan, serta kamu maafkan lingkungan dan orang-orang yang mungkin selama ini merugikan, bisa dikatakan begitu ya, karena membawa kemunduran di dalam kehidupanmu. Nah, ini kamu mulai tahu. Makanya kamu mulai menyikapinya dengan begitu tenang, dengan begitu positif, dan kamu mulai bisa berprasangka baik terhadap hal apapun. Dan tiba-tiba, ya, sesuatu hal yang baik, jalan terang mulai terbuka untukmu karena kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Nah, seketika kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, seketika itulah kamu mampu tunjukkan kualitas terbaik dari dalam dirimu.
Nah, jadi mungkin selama ini di saat kemunduran terjadi di dalam kehidupanmu, di saat banyak persekongkolan, banyak konspirasi ya yang dilakukan untuk menjatuhkan dirimu, baik di lingkungan pekerjaan, teman-teman bisnis dan usaha, ataupun baik dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi kamu terus gigih, kamu terus bertahan dan bersabar, serta kamu tidak ingin mengkontaminasi pemikiranmu lagi. Kamu selalu berprasangka baik terhadap hal apapun, kamu mulai legowo, memaafkan keadaan dan maafkan lingkungan dan orang-orang tersebut, dan dengan begitu kamu akan memiliki ketenangan di dalam jiwa, di dalam hatimu. Setelah ada ketenangan ini, maka muncullah semangat yang baik, maka muncullah komitmen yang sangat baik dari dalam dirimu. Nah, komitmen inilah ya yang kamu jadikan amunisi ya sebagai mood ya, sebagai motivasi untuk kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa ya dalam setiap kegiatanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan sehari-harimu lainnya. Nah, seketika kamu dipertemukan dengan orang dan lingkungan yang tepat, maka kamu mulai mampu tunjukkan kualitas dari hasil karyamu. Kamu mampu promosikan, kamu mampu presentasikan, kamu mampu peragakan ya apa yang kamu hasilkan, sehingga orang-orang ini, lingkungan yang tepat ini mulai tergugah, mulai ingin ya lebih dalam mengetahui tentang dirimu. Dan setelah mereka ingin lebih dalam mengetahui dirimu, dan seketika itulah mereka pun makin kagum. Karena apa? Karena ada aura yang begitu terpancar dari dalam dirimu, aura positif. Karena ada komitmen yang baik yang kamu bangun, dan ada kualitas dari hasil karyamu, maka dari situlah mereka memberikan peluang, memberikan kesempatan ya, memberikan tawaran pekerjaan ya, tawaran bisnis dan usaha yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Dan seketika itulah kamu mampu keluar dari hal buruk, dari energi negatif yang selama ini membelenggu kehidupanmu. Nah, kamu segera menyongsong menuju masa depan yang terang benderang. Nah, mungkin inilah salah satu hal ya kejadian yang begitu membuatmu takjub, yang begitu membuatmu merasa amazing ya, karena tanpa kamu sadari, pesonamu, aura positif dari dalam dirimu begitu terpancar karena ada prasangka yang baik, karena ada pemikiran yang positif, dan ada komitmen yang sangat baik yang kamu tanamkan selama ini. Dan seketika itulah aura yang positif inilah sepertinya yang membawa keberkahan, yang membawa peluang dan kesempatan-kesempatan baik untukmu memperbaiki kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, tampak di sini jelas ini adalah hasil dari kerja kerasmu. Ini adalah buah dari kesabaran dan komitmen yang baik yang kamu miliki. Karena kartu ini menggambarkan kamu adalah seorang ratu yang sangat kaya saat ini. Nah, kita tahu sama tahu ratu ya adalah permaisuri dari seorang raja. Tentunya dia tinggal di istana yang megah, memiliki pelayan yang banyak, punya makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, memiliki kendaraan, kereta kencana yang begitu indah. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Sepertinya kerja kerasmu, sepertinya komitmen yang kamu tanamkan di dalam dirimu untuk terus berprasangka baik, untuk terus lepaskan energi negatif yang selama ini membelenggumu, dan mulai kamu tunjukkan semangat di dalam mencurahkan sepenuh hati, sekuat tenaga untuk setiap kegiatanmu, maka muncullah kualitas, maka kamu hasilkan mahakarya yang begitu sempurna, baik dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha, sehingga seketika kamu dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, seketika itulah kamu mampu membuka peluang, membawa kesempatan emas ya, menarik tawaran-tawaran yang menjanjikan,
untukmu memperbaiki kehidupanmu. Dan sepertinya saat ini kehidupanmu mulai membaik, ya. Ada perekonomian yang kembali bangkit, ada kesejahteraan yang kembali kamu dapati di dalam kehidupanmu. Oke? Ini juga salah satu yang membuat dirimu benar-benar amazing saat ini. Karena tanpa kamu sadari, satu komitmen yang baik dari dalam dirimu telah menarik banyak hal yang begitu baik, yang begitu positif datang ke dalam kehidupanmu. Oke? Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan keuangan akan segera mapan, akan segera sejahtera. Dan ini juga menggambarkan peluang emas, kesempatan baik, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis. Begitu banyak menghampirimu. Nah, karena apa? Ini semua bisa kamu dapati. Nah, inilah karena komitmen dari dalam dirimu dan legowo, ya, yang kamu tanamkan selama ini. Kamu bisa dan kamu mampu maafkan setiap kesalahan orang lain, ya, setiap kesalahan lingkungan yang mungkin selama ini, ya, bisa dikatakan toksik untuk dirimu. Tetapi bagaimana kamu memaafkan mereka semua, dan setelah kamu maafkan mereka, kamu berdamai dengan keadaan, dan seketika itulah kamu menemukan semangat yang tinggi di dalam dirimu. Nah, semangat inilah yang menjadi cikal bakal, yang menjadi amunisi, yang menjadi senjatamu untukmu melakukan yang terbaik yang kamu mampu, sehingga mulai berdatangan peluang, kesempatan, tawaran yang begitu sangat baik, sehingga kamu mampu membawa finansialmu, membawa keuanganmu menjadi lebih mapan, menjadi lebih mengalir deras ke dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jelas. The Hermit menggambarkan kamu telah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu di mana kekurangan dan di mana kelebihanmu. Dan kamu juga sangat pahami sampai di mana batas kemampuanmu. Makanya kartu ini menggambarkan kamu telah mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Kamu tidak ingin lupa diri, kamu tidak ingin berlebihan, ya. Kamu tidak ingin sembarang menerima, ya, pesanan, menerima pekerjaan, karena kamu harus pikirkan, ya, kemampuanmu dan di mana yang kamu tidak mampu. Makanya saat ini kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri, dan kamu akan lebih bijak dalam memilih peluang, dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan passionmu, yang sesuai dengan bidangmu, dan sesuai dengan skill yang kamu miliki. Nah, jadi jika memang kamu merasa tidak mampu, tentunya kamu akan mampu mengatakan tidak. Karena kalau kamu katakan iya di bidang yang di luar kemampuanmu, tentu hasilnya tidak akan sempurna. Nah, inilah yang kamu jaga karena kamu sangat menjaga kualitas di dalam dirimu, kualitas di dalam hasil pekerjaanmu. Kamu sadar jika, ya, pelanggan, jika customer, jika kepala kantormu, ya, tidak merasa puas, tidak merasa senang atas hasil pekerjaanmu, maka bisa saja kehidupanmu akan mundur kembali. Nah, inilah yang kamu jaga, makanya kamu sangat mengenali dirimu sendiri saat ini, dan kamu lebih tahu, ya, sampai di mana batas kemampuanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, inilah yang menggambarkan kemuliaan hati, ya, kebesaran hati, ya. Saat ini kamu benar-benar mampu menjadi seseorang yang sadar diri. Kenapa saya bilang sadar diri? Karena di sini kamu mendapatkan kesempatan, kamu mendapatkan peluang yang sangat baik, juga tidak lepas dari campur tangan orang-orang, campur tangan lingkungan yang tepat, ya, sehingga kamu tidak ingin lupa akan hakikatmu, lupa akan dirimu, dan kamu mulai
ingin selalu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, kamu ingin selalu berbagi, ya, apa yang kamu miliki, yang terbaik yang kamu miliki untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu yang sedang dalam ketidakmampuan. Oke, makanya di sini tergambar kemuliaan hati yang kamu miliki saat ini semakin baik. Bukannya dulu kamu tidak memiliki hati yang mulia, tetapi saat ini setelah ada kesejahteraan kembali, tentunya kamu akan mampu lebih banyak untuk berbagi, untuk berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Four of Swords. Nah, inilah yang menggambarkan kamu saat ini benar-benar fokus dengan pemikiran, fokus dengan ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, dan fokus dengan gagasan-gagasan yang positif. Nah, jadi saat ini benar-benar tidak ada yang mampu mengalihkan perhatianmu untuk terus menjadi yang terbaik dan untuk terus memberikan yang terbaik untuk setiap sendi kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, kartu inilah yang menggambarkan rasa puas, rasa senang, dan rasa bahagia yang kamu rasakan saat ini atas pencapaianmu. Ya, ada perekonomian yang kembali mapan. Ada pekerjaan, bisnis, dan usaha yang menjadi sangat lancar, menjadi sangat sukses. Dan tentunya, ya, setelah ini membaik, makanya kamu akan lebih mampu membahagiakan, akan lebih mampu memberi rasa nyaman untuk hubungan asmaramu, untuk keluargamu, dan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya, kedua orang tuamu, dan tentunya untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu memancarkan aura yang begitu positif dari dalam dirimu dengan cara berprasangka baik, dengan cara legowo memaafkan keadaan dan maafkan kesalahan orang-orang lingkungan yang lalu, sehingga akan menambah semangat di dalam dirimu, dan semangat inilah yang nantinya akan menarik peluang, menarik kesempatan, menarik tawaran-tawaran yang baik agar kamu mampu memperbaiki dan membawa kesuksesan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.